akibat dari terlalu doyan party alias pesta-pesta. Apa yang dialami gadis asal Nusa Tenggara Timur ini? Tentu ya udah ketebak, di luar Nurul. Waduh. Langsung aja kita akan reaction dalam gelar Tikar Crime Update. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Yes, namanya juga anak muda, pasti suka banget atau doyan banget yang namanya pesta-pesta. Tapi kejadian ini harusnya menjadi perhatian buat kita gitu ya. Buat khususnya yang suka banget pesta-pesta gitu ya, yang ke party-party atau ke klub-klub malam gitu kan ya. Untuk tetap selalu mawas diri, jaga diri gitu ya. Better sih emang nggak usah ke tempat-tempat seperti itu gitu ya. Ya kalau nggak mau akibatnya seperti yang dialami oleh gadis asal Nusa Tenggara Timur ini. Kita reaction informasinya dari update up to date warga laman Instagram. Ada apa sih gitu ya, kita reaction. Sering party tiap malam, gadis muda asal Kupang shock dia hamil tanpa tahu siapa ayahnya. Maksudnya ayah dari anaknya. Nah lo gimana sih gitu ya. Sering party bareng teman, seorang gadis di Kupang shock usai dapati dirinya hamil dan bingung cari tahu sang ayah. Jagat maya di Kupang dihebohkan dengan kisah pilu sekaligus membingungkan yang dialami seorang gadis muda akibat gaya hidup yang kerap menghadiri pesta malam atau party bersama lingkaran pertemanannya. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit di usia mudanya. Gadis tersebut dikabarkan positif hamil, namun situasi menjadi sangat rumit lantaran ia sendiri mengaku kehilangan arah dan tidak tahu siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Kebiasaan menghabiskan malam di tempat hiburan disinyalir membuatnya lengah hingga terjerumus ke dalam situasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Kisah ini menjadi tamparan keras dan perbincangan hangat di media sosial. Hal ini kembali memicu diskusi publik mengenai pentingnya peran lingkungan, pengawasan orang tua, serta batasan moral dalam pergaulan remaja masa kini agar tidak salah melangkah. Penyesalan memang selalu datang di akhir, namun kisah ini bisa menjadi cermin besar bagi kita semua. Betul. Jadi please ya gitu ya, jaga diri, jaga pergaulan dan lain sebagainya. Biasanya ya di usia-usia remaja emang kalau dilarang orang tua itu emang kebanyakan emang ngebantah gitu ya, melawan gitu ya. Apalagi ya udah sukanya party-party, ketika dilarang ya pasti aduh lebih bikin emosi, lebih sering bikin emosinya gitu ya. Itu ya siapa menabur angin maka ia akan menuai badai. Nah itulah seperti pepatah itu ya. Dan ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua, bukan buat dicontoh ya pastinya, tapi untuk dihindari. Kita langsung aja baca komentar dari warganet ini seperti apa pendapatnya. Itulah kenapa alkohol diharamkan dalam agama Islam, karena mabuk bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain. Berarti hamilnya arisan. Waduh ya. Merasa diratukan oleh banyak teman cowok tapi sebenarnya dibudakin sebagai pemuas nafsu mereka. Makan itu ratu-ratuan gitu ya. Ayahnya banyak gitu yang menyala gitu. Bahasa kerennya diratukan banyak cowok gitu. Wanita sudah tahu itu hal merugikan dirinya tapi kenapa masih melakukannya gitu. Bukan salah alkoholnya tapi salah pribadinya tidak punya batasan. Biasanya tidak punya batasan diri ya, SDM rendah, salah pilih lingkungan. BTW di kasus 50 santri juga tidak pakai alkohol kan gitu ya. Akibat perbuatan sendiri gitu. Sayang suami tapi kalau mainnya apa sih? Bukan. Tes DNA aja gitu. Sok gaul giliran digaulin tinggal nangis gitu ya. Salome apa nih? Ya iyalah kalau party kan mabuk, pas mabuk dikerjain lo gitu. Berarti setiap tanam benih pasti beda bibit gitu. Ditanyain kok bisa jawabnya kecelakaan gitu ya. Lapor aja ke pos-pol terdekat pasti mereka ada ide gitu. Coba dites lagi. Coba dites dulu lagi masuk mana cocok masuk apa sih? Ibunya juga bingung siapa ayah anaknya, nanti anaknya weleh-weleh gitu ya. Itu tadi ya komentar-komentar dari warganet gitu terkait apa yang dilakukan oleh gadis ini ya. Gimana ya banyak warganet yang mensyukurin gitu ya. Maksudnya kayak ya ini akibat dari itu tadi, kelalaian pribadi sendiri seperti itu. Jadi waspadalah karena ya keluarga tetap menjadi lingkungan yang teraman gitu ya, lingkungan teraman pertama gitu, dibandingkan emang harus mencari validasi atau kenyamanan di luar. Kalau menurut warga Gelar Tikar gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih.